Ada luka yang tidak berdarah, tapi perihnya membuat hati ingin menyerah. Hari itu, seorang istri hanya bisa menunduk, menyaksikan suaminya berdiri di samping wanita lain sambil tersenyum bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap kisah di sini bukan hanya cerita, tapi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Mari kita awali dengan membaca sholawat agar hati kita dilembutkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ada luka yang tidak berdarah, tidak terlihat oleh mata, tidak bisa difoto, namun perihnya mampu membuat seseorang kehilangan arah hidupnya. Luka itu bernama pengkhianatan. Pagi itu udara terasa cerah, langit biru bersih tanpa awan. Namun bagi seorang perempuan berhijab yang berdiri di halaman rumahnya sendiri, dunia terasa runtuh perlahan. Tangannya saling menggenggam, dingin dan gemetar, seolah seluruh kekuatan hidupnya sedang ditarik pergi. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek, dan di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berulang, "Kenapa harus aku?" Ia tidak menangis keras, tidak menjerit, hanya menunduk dengan mata basah yang menahan jatuhnya air mata. Dalam diamnya, ia sedang menyaksikan sesuatu yang paling ia takutkan selama ini. Suaminya berdiri bukan di sampingnya, tapi di samping wanita lain. Senyum di wajah pria itu seperti pisau tumpul, tidak langsung membunuh, tapi menyiksa perlahan. "Ya Allah," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. "Kalau ini ujian, kenapa sakitnya sedalam ini?" Langkah kaki terdengar pelan di atas rumput halaman rumah yang dulu dibangun dengan doa dan harapan. Rumah itu seharusnya menjadi tempat pulang, tempat luka disembuhkan, tempat cinta dipelihara. Namun hari itu, rumah itu berubah menjadi panggung kehancuran. Sang istri berdiri berhadapan dengan dua orang yang dulu ia percaya, suaminya dan wanita yang kini menggenggam lengan pria itu dengan penuh percaya diri. Wanita itu mengenakan gaun sederhana, tapi sikapnya mencolok. Dagunya terangkat, matanya tajam, seolah ingin memastikan bahwa kemenangan benar-benar ada di tangannya. Sang istri mencoba membuka suara, namun tenggorokannya tercekat. "Mas," panggilnya pelan. Suaranya bergetar seperti daun kering tertiup angin. Pria itu menoleh sekilas, lalu kembali menatap ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada rasa bersalah. Hanya wajah datar yang membuat hati sang istri semakin hancur. Dalam hatinya ia berkata, "Dulu wajah ini menatapku dengan cinta. Sekarang kenapa terasa asing?" Wanita itu tertawa kecil, tawa yang tidak ramah, tawa yang penuh ejekan. Ia melangkah maju satu langkah, lalu menunjuk ke arah sang istri tanpa rasa bersalah. "Kamu lihat," katanya dengan nada menang, "sekarang dia memilih berdiri di samping aku." Sang istri menelan ludah, air matanya akhirnya jatuh satu tetes, lalu disusul tetes berikutnya. "Aku istrinya," ucapnya lirih, seolah mengingatkan semesta bahwa posisinya belum sepenuhnya hilang. Namun wanita itu justru tersenyum lebih lebar. "Istri?" ulangnya sambil tertawa kecil, "status itu nggak menjamin kebahagiaan, kan?" Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Sang istri menoleh ke arah suaminya, berharap ada bantahan, ada pembelaan. "Mas, bilang kalau itu nggak benar," pintanya dengan suara hampir pecah. Namun pria itu tetap diam. Diam yang terasa seperti pengakuan. Diam yang mematahkan sisa harapan. Di kepalanya kenangan berputar tanpa izin. Masa-masa ketika ia menunggu suaminya pulang larut malam sambil menyiapkan makan. Saat ia menahan lelah demi menemani pria itu merintis usaha dari nol. Saat ia berdoa di sepertiga malam, memohon agar rumah tangganya dijaga. Semua terasa sia-sia. "Apa aku kurang, Mas?" tanyanya lagi. Kini lebih pelan, lebih dalam. "Kalau aku salah bilang, jangan begini caranya." Tangannya gemetar memegang ujung hijabnya, seolah kain itu satu-satunya penyangga agar ia tidak roboh. Wanita di samping suaminya mendengus kecil. "Kamu terlalu polos," katanya sinis. "Cinta itu soal rasa, bukan pengorbanan."
Kalimat itu membuat sang istri terdiam lama. Dalam hatinya ia menjawab, "Kalau benar cinta hanya soal rasa, kenapa aku yang paling banyak terluka?" Akhirnya wanita itu mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti hati sang istri. "Lihat baik-baik," katanya sambil menggenggam lengan pria itu lebih erat. "Suamimu lebih bahagia sama aku." Dunia seakan berhenti berputar. Sang istri menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan sendirian. Ia tersenyum tipis, senyum paling pahit yang pernah ia miliki. "Kalau itu yang membuatmu bahagia," ucapnya pelan pada suaminya, "jagalah dia, seperti dulu aku menjagamu." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkah meninggalkan luka, namun juga menanam benih kekuatan. Di belakangnya, suara tawa kecil masih terdengar. Namun, ia tidak menoleh lagi. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku sudah terlalu lelah terluka." Langkah kaki sang istri terdengar pelan menyusuri jalan kecil di depan rumah itu. Namun di dalam dadanya, hatinya berlari tanpa arah. Begitu ia menjauh, senyum tipis yang tadi ia paksakan perlahan runtuh. Bahunya bergetar, dadanya naik turun tak beraturan. Ia berhenti di balik pagar, menunduk, lalu akhirnya menangis. Tangis yang sejak tadi ia tahan demi menjaga harga diri. "Kenapa begini akhirnya ya Allah?" isaknya lirih. Air mata jatuh membasahi ujung hijabnya. Tak ada yang menepuk pundaknya, tak ada yang berkata, "Aku di sini." Ia sendirian, benar-benar sendirian, menanggung luka yang bukan ia ciptakan. Dalam kepalanya terngiang lagi suara wanita itu, "Suamimu lebih bahagia sama aku." Kalimat itu berputar seperti gema yang tak mau berhenti, menggerogoti hati yang sudah hancur. Malam itu rumah terasa terlalu besar untuk satu orang. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi sisi tempat tidur yang kosong. Dulu di sanalah suaminya tidur, di sanalah ia biasa mendengar napas pria itu sebelum terlelap. Kini yang tersisa hanya sepi. Ia meraih ponsel, jarinya gemetar membuka pesan terakhir. "Mas pulang jam berapa?" Pesan itu tak pernah dibalas. Ia tertawa kecil di tengah tangis. "Aku masih nunggu jawaban dari orang yang sudah memilih pergi," katanya pada dirinya sendiri. Lampu kamar dimatikan, tapi gelap tak hanya datang dari luar, gelap juga memenuhi hatinya. Ia memeluk bantal, menangis dalam diam agar tak ada yang mendengar. "Aku istrinya, tapi kenapa aku yang ditinggalkan?" Bisiknya berulang-ulang, hingga akhirnya tertidur dalam air mata. Hari-hari berikutnya dilalui seperti mesin tanpa jiwa. Bangun, makan seadanya, lalu duduk termenung menatap jendela. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku terlalu sibuk di rumah? Apa aku kurang cantik? Apa aku terlalu taat sampai membosankan? Setiap pertanyaan berujung pada rasa bersalah yang seharusnya bukan miliknya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Mata sembab, senyum hilang. "Aku masih perempuan yang sama," katanya pelan. "Aku masih istri yang setia." Namun suara hatinya membantah. "Kalau begitu, kenapa aku dibuang?" Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa gagal sebagai istri, padahal yang gagal adalah komitmen suaminya. Di suatu malam yang sunyi, ketika dunia terlelap, ia bangun mengambil wudhu. Air dingin menyentuh kulitnya, seolah membangunkannya dari mati rasa. Ia sujud lama, sangat lama, hingga sajadahnya basah oleh air mata. "Ya Allah," suaranya bergetar, "kalau aku salah, perbaiki aku. Tapi kalau aku dizolimi, kuatkan aku." Ia tidak meminta suaminya kembali. Ia hanya meminta hatinya disembuhkan. "Aku lelah kuat sendirian," ucapnya jujur, tanpa topeng. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena ia berhenti melawan rasa sakit dan menyerahkannya pada Allah. Perlahan, ia mulai berdiri kembali. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia belajar tersenyum lagi, meski belum sepenuhnya ikhlas. "Aku nggak apa-apa," katanya pada orang-orang, meski hatinya masih belajar percaya pada kalimat itu. Ia sadar, mempertahankan orang yang tidak memilihnya hanya akan menghancurkannya lebih dalam.
Kalau aku ditinggalkan, katanya suatu hari pada dirinya sendiri, bukan berarti aku tak berharga. Di titik itu ia belum bahagia, tapi ia sudah memilih hidup. Dan terkadang, memilih hidup adalah keberanian paling besar yang bisa dimiliki seseorang yang baru saja hancur. Setahun berlalu sejak hari itu. Rumah besar yang dulu terasa seperti simbol kemenangan, kini justru menjadi ruang paling sunyi. Wanita yang pernah tersenyum bangga di hadapan istri sah, kini duduk sendirian di sofa empuk, menatap dinding tanpa ekspresi. Segalanya terlihat mewah, perabot mahal, lantai mengilap, pendingin ruangan menyala sepanjang hari. Namun hatinya dingin dan kosong. Ia menarik napas panjang, lalu menghela napas berat. "Kenapa rasanya begini?" gumamnya. Dulu ia membayangkan kebahagiaan akan datang setelah berhasil merebut seorang suami orang. Tapi yang ia rasakan justru sepi yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ia tersenyum pahit. "Aku menang, tapi kenapa rasanya kalah?" Malam itu, ia menggenggam ponselnya erat-erat. Tangannya gemetar, matanya memerah. Air mata jatuh satu persatu tanpa bisa ditahan. Ia menekan satu nomor, lalu menempelkan ponsel ke telinga. "Aku capek," katanya sambil terisak. "Aku nggak sekuat yang orang-orang kira." Suaranya pecah, napasnya tersengal. Katanya cinta, katanya bahagia. Tapi kenapa aku selalu merasa sendirian? Di seberang sana tak ada jawaban yang menenangkan. Ia menutup telepon, menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan yang ia banggakan dulu hanyalah ilusi. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain ternyata rapuh, mudah runtuh saat malam datang. Pria yang dulu terlihat begitu hangat dan penuh perhatian, kini berubah. Pulang larut tanpa kabar, bicara seperlunya, dan mudah marah untuk hal-hal kecil. "Kamu kenapa sih sekarang dingin banget?" tanya wanita itu suatu malam, mencoba menahan nada suaranya agar tak terdengar menuntut. Pria itu melepas jaketnya dengan kasar. "Aku capek," jawabnya singkat. "Kamu capek atau kamu bosan?" tanyanya lagi. Kali ini air mata mulai menggenang. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata tanpa menatapnya, "Jangan ribut, aku butuh tenang." Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan. Ia baru sadar, pria yang ia rebut bukanlah pria yang ia bayangkan. Yang dulu terlihat manis, ternyata hanya manis pada awalnya. Suatu hari, pertengkaran kecil berubah menjadi pengakuan yang menyakitkan. "Kenapa kamu sering melamun?" tanya wanita itu. Pria itu terdiam lama, lalu menjawab dengan suara datar. "Aku kangen hidupku yang dulu." Wanita itu membeku. "Maksud kamu, dia?" tanyanya pelan. Pria itu menghela napas. "Kamu nggak seperti dia," katanya akhirnya. "Dia sabar, dia tenang, dia nggak pernah menuntut." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Wanita itu tertawa kecil di tengah tangis. "Jadi, aku apa?" tanyanya. Pria itu tak menjawab. Diamnya menjadi jawaban paling kejam. Saat itu ia sadar, ia bukan cinta sejati, ia hanya pelarian. Malam itu, wanita itu duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya sendiri. Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan. "Aku salah," bisiknya berulang-ulang. Ia teringat wajah istri sah yang dulu ia hina. Senyum pahit wanita itu saat pergi, dan kalimat terakhirnya yang lembut namun menusuk. "Jagalah dia, seperti dulu aku menjagamu." Air matanya semakin deras. "Sekarang aku mengerti," katanya sambil terisak. Kebahagiaan yang direbut bukanlah kebahagiaan, tapi hutang air mata. Penyesalan itu datang, tapi semuanya sudah terlambat. Pergi dengan langkah gemetar, kini menjalani hari-harinya dengan ritme baru. Hidupnya belum sempurna, tapi hatinya tidak lagi sekosong dulu. Ia belajar bangun pagi dengan niat yang lebih jujur, bukan untuk menunggu seseorang, tapi untuk menata dirinya sendiri. Ia mulai tersenyum tanpa dipaksa, tertawa tanpa pura-pura. Suatu pagi, sambil menyeduh teh hangat, ia menatap bayangannya di cermin dan berkata pelan,
Terima kasih, kamu sudah bertahan sejauh ini. Kata-kata sederhana itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia sadar selama ini ia terlalu sibuk menjadi istri yang baik, sampai lupa menjadi manusia yang bahagia. Suatu sore, ia duduk sendiri di masjid kecil dekat rumah, memandangi cahaya matahari yang masuk dari sela jendela. Hatinya tenang, tidak lagi penuh tanya. Dulu aku minta Engkau mengembalikannya ya Allah, bisiknya lirih. Sekarang aku paham, Engkau menjauhkannya untuk menyelamatkanku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ikhlas. Bukan ikhlas yang dipaksa, tapi ikhlas yang tumbuh dari pemahaman. Ia tidak lagi menunggu permintaan maaf, tidak lagi berharap penyesalan orang lain. Ia hanya ingin hidup dengan damai, bersama dirinya sendiri dan Tuhannya. Waktu berjalan, dan hidup mulai memberi kejutan kecil yang hangat. Pekerjaannya membaik, lingkar pertemanannya bertambah, dan ia kembali merasa dihargai, bukan karena status, tapi karena siapa dirinya. Seseorang pernah bertanya, "Kamu gak nyesel ditinggal?" Ia tersenyum tenang. "Dulu iya," jawabnya jujur. Sekarang tidak, karena kalau aku tidak ditinggalkan, aku mungkin tidak akan menemukan diriku yang sekarang. Kalimat itu bukan kesombongan, tapi kesyukuran. Allah tidak membalas dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang perlahan mengisi relung hati. Suatu hari, tanpa sengaja, ia mendengar kabar tentang mereka. Rumah tangga yang dulu dibanggakan kini penuh pertengkaran, saling curiga dan penyesalan. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada rasa puas. Hanya satu doa yang terlintas di hatinya. Ya Allah, cukupkan pelajaran ini untuk kami semua. Ia sadar, kemenangan sejati bukan saat orang lain jatuh, tapi saat hati kita tidak lagi dipenuhi dendam. Kini ia tahu, tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang bertahan adalah kemenangan. Ada perpisahan yang Allah atur untuk menyelamatkan kita dari luka yang lebih dalam. Ia melangkah ke depan dengan hati yang utuh, membawa pelajaran berharga, bahwa cinta sejati tidak meninggalkan, dan kebahagiaan sejati tidak lahir dari merebut. Jika hari ini kamu sedang terluka, ingatlah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu berupa manusia, atau ketenangan hati yang tak ternilai. Tidak semua yang kita perjuangkan layak untuk dipertahankan. Kadang, Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan membuat kita bertahan, tetapi dengan memberi keberanian untuk pergi.